Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Masum Sumirat SPD selaku Kepala Sekolah SDN Padurenan 4. Yang kami hormati Bapak Anjar Fajriana Saleh SPD selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan guru sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya pada hari ini, Selasa 17 November 2020, kita bisa bertatap muka secara virtual dalam acara diseminasi PTK yang dilakukan oleh Bapak Anjar Fajriana Saleh SPD dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang globalisasi di kelas 6. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai akan saya bacakan susunan acaranya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Bapak Kepala Sekolah. 3. Penyampaian diseminasi PTK oleh Bapak Anjar Fajriana Saleh SPD. Yang keempat, tanggapan atau tanya jawab, dan acara yang kelima, penutup doa. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka bersama-sama acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada beliau, Bapak Masum Sumirat SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umirudawadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in ma ba'du. Yang terhormat Ibu pengatur acara, yaitu Ibu Suparwati, dan yang terhormat kepada Bapak Anjar sebagai narasumber pada acara seminar pagi ini, dan juga yang terhormat kepada Bapak dan Ibu anggota seminar yang kami muliakan, dan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Amin. Bapak dan Ibu semua, pada pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Serta salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu hadirin semua peserta seminar, Alhamdulillah pada hari Selasa ini kita dapat melaksanakan seminar dalam rangka itu seminar yang disampaikan dengan judul penerapan model pembelajaran problem based learning untuk peningkatan pemahaman siswa tentang globalisasi di kelas 6. Bapak dan Ibu hadirin semua, bahwa seminar dengan judul tersebut ini dapat dilaksanakan dengan virtual. Artinya kita bisa bertatap muka dengan cara virtual, daring. Namun di sini tidak mengurangi makna daripada acara seminar tersebut. Dan seminar di sini adalah berlangsung sebagai pendukung atau membantu teman kita yang sedang melaksanakan tugas, yaitu mengikuti program PPG
Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya seminar tersebut dapat membantu dan memudahkan kepada narasumber, yaitu Bapak Anjar Faridiana Saleh SPD yang sedang mengikuti program PPG tersebut dengan berhasil baik. Untuk itu di sini kami selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali atas kegiatan teman kita di sini. Mudah-mudahan kegiatan teman kita tersebut dapat diikuti oleh teman-teman yang lainnya demi peningkatan profesionalisme dan untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaan tugasnya tersebut. Untuk memberi sekat waktu, kami di sini tidak selaku kepala sekolah mendukung kepada semua teman-teman apabila ada yang ingin mengikuti jejak teman kita yang menuju atau dalam kegiatan program tersebut. Rupanya itu sebagai arahan kami sebagai kepala sekolah SDN Paduren 4 yang selalu mendukung kepada teman-temannya untuk meningkatkan karirnya yang menuju kepada yang lebih baik. Itu saja. Mohon maaf atas kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan memberikan arahan dan sambutan. Selanjutnya kita pada acara inti yaitu penyampaian diseminasi PTK dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang globalisasi di kelas 6 yang akan disampaikan oleh Bapak Anjar Faridiana Saleh SPD. Kepada beliau disilakan. Baik. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan PTK ini. Tujuan penyusunan penelitian tindakan kelas ini merupakan salah satu program, salah satu syarat dari program PPG Daljab tahun 2020 pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Alhamdulillah, salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Masum Semirat, terima kasih, dan juga kepada rekan-rekan guru. Alhamdulillah sudah berkenan meluangkan waktunya untuk ikut dalam diseminasi penelitian tindakan kelas yang akan saya sampaikan. Nah, dalam penulisan penelitian tindakan kelas ini, saya mengambil judul yaitu penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang globalisasi di kelas 6. Penelitian ini dilakukan di SDN Padurenan 4, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, di tahun ajaran 2020-2021 pada bulan Oktober. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta kemampuan penulisan dalam penelitian tindakan kelas ini mungkin tidak luput dari kekurangan dan belum sempurna. Namun peneliti berharap semoga penelitian tindakan kelas ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri, juga untuk rekan-rekan semua secara umum. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Saya share screen dulu ya. Baik, diseminasi penelitian tindakan kelas oleh saya sendiri peneliti Anjar Faridiana Saleh SPD
di Kota Bekasi 17 November 2020. Judul PTK penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan siswa sesi di kelas 6. Nah, di sini saya menyusun kerangka, yaitu dimulai dari bab 1, berisikan yang pertama latar belakang masalah, identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, pada bab 2, yaitu kajian pustaka, berisikan yang pertama ini mengenai teori-teori belajar, ya. Yang pertama belajar dan pembelajaran, kemudian model pembelajaran, yang ketiga model pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning, kemudian ada pembelajaran tematik. Bab 3 yang kedua tempat dan waktu pelaksanaan, yang ketiga deskripsi per siklus. Nah, bab 4 yaitu penelitian dan pembahasan, berisi mengenai profil subjek dan objek penelitian, kemudian hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian. Bab 5 yaitu kesimpulan. Nah, di sini latar belakang masalah. Memang penelitian tindakan kelas ini, PTK ini, kita harus berbasis masalah. Tentunya di sekolah itu kita itu nggak langsung enak ya, pasti ada aja masalah. Nah, masalah itu yang harus kita pecahkan, jangan dibiarkan. Nah, di sini saya sebagai peneliti ada beberapa masalah yang saya temukan. Di antaranya yang pertama, masih banyak siswa yang sulit menjelaskan kembali tentang materi-materi pada pembelajaran. Yang kedua, guru mengajar didominasi menggunakan metode yang menekankan pada penguasaan sejumlah informasi saja. Yang ketiga, kurang mampu menggunakan konsep tersebut jika menemui masalah dalam kehidupan nyata. Yang keempat, mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring seperti sinyal dan kuota. Dari masalah tadi kita identifikasi, akhirnya ditemukan yang pertama, sebagian besar siswa belum mencapai KKM yang diharapkan. Kemudian pembelajaran kurang interaktif karena hanya melalui share di WhatsApp group. Yang ketiga yaitu guru masih mendominasi kegiatan pembelajaran sementara siswa pasif, jadi hanya mengerjakan tugas saja, membaca materi kemudian mengerjakan tugas. Nah, yang keempat, siswa terkendala sinyal dan kuota dalam pembelajaran daring. Nah, di sini peneliti menganalisis masalah, yaitu yang pertama, tidak ada pengaplikasian pengetahuan dalam kehidupan nyata. Jadi pembelajarannya hanya sebatas mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu tidak berkembangnya kemampuan berpikir kritis, ya, karena hanya dalam teori saja di sini. Jadi seharusnya diberikan sebuah proyek atau sebuah praktek gitu ya. Jadi mereka nanti berpikir gimana cara menyelesaikan itu. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran siswa yang masih pasif. Ya, artinya siswa hanya sekedar mengerjakan tugas. Yang keempat yaitu tentang bagaimana cara pengoptimalan pembelajaran daring. Nah, rumusan masalah di sini yang pertama yaitu bagaimana hasil belajar siswa sebelum mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Kemudian yang kedua, bagaimana respon siswa selama mengikuti pembelajaran dengan menggunakan PBL. Yang ketiga, bagaimana aktivitas belajar siswa selama menggunakan PBL. Yang keempat, bagaimana aktivitas guru selama pembelajaran dengan menggunakan model PBL. Yang kelima, bagaimana hasil belajar siswa setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Nah,
Di sini peneliti mempunyai tujuan dalam melakukan penelitiannya, yaitu yang pertama untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model PBL. Yang kedua, untuk mengetahui respon siswa selama mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model PBL. Yang ketiga, untuk mengetahui aktivitas belajar siswa selama pembelajaran dengan menggunakan PBL. Yang keempat, untuk mengetahui aktivitas guru selama pembelajaran dengan model PBL. Yang kelima, untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan PBL. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai kegiatan prasiklus. Dalam hal ini, peneliti melakukan prasiklus berupa tanya jawab ya terhadap siswa. Dimulai dari siswa melakukan pembelajaran dengan mengamati video pembelajaran, kemudian mengerjakan evaluasi pembelajaran. Nah, setelah ini peneliti melakukan tanya jawab. Hasil tanya jawab dari kegiatan prasiklus ya berupa wawancara, banyak yang mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan atau masih tidak mencapai KKM. Nah, dari hasil prasiklus tadi yang kurang memuaskan, akhirnya peneliti melakukan kegiatan pembelajaran di siklus yang pertama, yaitu siswa melakukan pembelajaran dengan mengamati video pembelajaran, kemudian mengerjakan LKPD, lalu mengerjakan evaluasi pembelajaran. Jadi di sini ada ditambahkan LKPD. Nah, dalam siklus ini siswa sudah mulai mendapatkan beberapa permasalahan ya. Jadi masalah ini nanti yang harus dia pecahkan sendiri. Nah, dari siklus 1 didapatlah hasil. Dalam hal ini saya bentuk dalam diagram. Di sini diagramnya ada diagram hasil evaluasi, ini berarti prestasi siswanya, hasil nilainya. Di sini saya konversi, jadi tertinggi itu kalau 100 berarti nilainya 4, di sini masih 3. Ya, 3 hanya beberapa siswa. Jadi kebanyakan ini mendapat 2,5, ini setara dengan nilai 60-an. Gitu. Ini di sini yang sebelah kanan yaitu diagram nilai sikapnya. Nah, ini hasil rekapitulasi dari siklus 1, ternyata nilai tertinggi hanya mencapai 3,5. Jadi nilai rata-ratanya 2,63 dengan persentase 63%. Ini hasil dari siklus 1. Nah, pada kegiatan di siklus kedua, di sini peneliti sudah mulai memberikan pembelajaran berdasarkan kenyataan atau praktikum. Nah, siswa melakukan pembelajaran dengan mengamati video pembelajaran, lalu mengerjakan LKPD dengan melakukan percobaan, yaitu membuat energi listrik dengan menggunakan kentang. Ini di sini peneliti memberikan keleluasaan, jadi peserta didik boleh melakukannya secara berkelompok. Jadi untuk memudahkan dari sinyal dan kuota. Jadi jika ada yang kesulitan sinyal, si siswa ini nanti bisa ikut atau pindah ke tempat yang misalnya tempat temannya yang sinyalnya kuat, atau misalnya terkendala kuota ya. Jadi siswa itu bisa ikut bergabung dengan siswa yang lain yang memiliki kuota yang memadai. Kemudian setelah itu mengerjakan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini yang penting yaitu ada melakukan percobaan. Nah, percobaan ini luar biasa masalahnya yang ditimbulkan sehingga memicu si peserta didik berpikir kritis. Nah, disinilah nanti yang akan menjadi tolak ukur untuk kemajuan dari hasil penilaian.
Nah, dalam siklus ini, siswa mendapatkan beberapa permasalahan yang dipecahkan melalui praktikum, baik secara mandiri ataupun berkelompok. Nah, dari hasil siklus 2 tadi, ternyata ada yang mencapai nilai 4, dan yang mencapai nilai 3, ini berarti 80-an, ini ternyata tinggi gitu ya. Kalau yang pada siklus 1 tadi hanya 1 atau 2 orang. Nah, di sini ada yang mencapai nilai 4, artinya ada kenaikan. Nah, di sini persentasenya nilai tertinggi. Nah, di sini ada sebanyak nilai tertinggi ada yang bisa mencapai nilai 4. Kemudian rata-ratanya naik ya. Tadi di bawah 2,99. Nah, ini KKM-nya meningkat. Persentasenya yang tadi 63% kini menjadi 81%. Nah, kesimpulan dari siklus 1 dan siklus 2, dengan model pembelajaran problem based learning tadi, terjadi peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 dengan persentase 63% pada siklus 1 dan 81,48% pada siklus 2. Artinya di sini ternyata model pembelajaran tersebut cocok gitu ya ketika kita berada pada tema globalisasi. Nah, di sini ada saran dan rekomendasi. Saya sebagai peneliti ya mungkin mempunyai saran ya dan rekomendasi, yaitu yang pertama untuk peneliti atau guru, jadi bisa untuk rekan-rekan semua, agar hasil belajar yang diperoleh terus meningkat dan baik, maka dalam pelaksanaan pembelajaran siswa tidak harus selalu dibawa dalam suasana belajar yang kaku atau terlalu formal. Tetapi pembelajaran akan lebih efektif jika siswa dibawa ke dalam suasana belajar yang nyata. Artinya yang nyata ini siswa itu praktik gitu, praktik langsung. Jadi jangan hanya sekedar teori. Seperti halnya dalam pembelajaran dengan PBL disajikan dengan permasalahan kontekstual, artinya dalam kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, yaitu peneliti memberikan saran dan rekomendasi, yaitu sebagai guru profesional. Nah, di sini ada tulisan guru profesional, ya tentunya ya mungkin semua guru sih harus profesional, cuma dalam kebijakan hukum ya guru profesional itu berarti yang sudah bersertifikasi ya. Hendaknya guru senantiasa dapat menggunakan model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang dihadapi. Artinya model pembelajaran PBL mungkin bisa cocok di pembelajaran globalisasi, tapi belum tentu juga di pembelajaran yang lain. Nah, disinilah guru itu butuh bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa membuka diri dari pendapat-pendapat dan penemuan lain yang terkait dengan peningkatan prestasi pendidikan, misalnya dalam mengikuti pelatihan, diklat, atau yang menunjang keprofesionalan. Ya kita tidak boleh menutup diri atau masa bodoh gitu ya. Apalagi perkembangan teknologi sekarang itu luar biasa. Nah, yang berikutnya yang keempat, untuk permasalahan sinyal atau kuota pada siswa, guru bisa memberikan saran untuk mencari tempat yang kuat sinyalnya. Jika tidak ada kuota belajar, siswa bisa diarahkan untuk belajar berkelompok, ya tentunya dengan protokol kesehatan ya, karena kita masih dalam masa pandemi. Berkelompoknya bergabung dengan siswa yang kuotanya tentunya yang memadai, misalnya yang memiliki wifi yang unlimited. Sesekali diharapkan guru juga dapat melakukan pembelajaran home visit. Nah, memang yang paling bagus sebetulnya pembelajaran bertatap muka secara langsung, artinya tidak daring. Jadi sesekali diharapkan guru itu melakukan home visit. Memang yang paling bagus itu sebetulnya home visit, ya. Cuma memang karena di masa pandemi ini cukup beresiko. Tapi ya mungkin sesekali dengan jumlah siswanya diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan protokol kesehatan sih mungkin bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Yang terakhir saran dan rekomendasi yaitu, nah di sini guru itu harus mempersiapkan dalam menghadapi abad 21, termasuk perkembangan teknologi yang semakin maju.
Nah, guru ini jangan sampai tertinggal, selalu update. Jadi di dalam PPG saya itu selalu ditekankan oleh para dosen ya, itu untuk mempersiapkan siswa itu dalam menghadapi abad 21. Ya, memang mungkin kita belum mengetahui secara detail abad 21 itu seperti apa ya. Karena kita memang berkutatnya hanya bersifatnya ya mainnya hanya di sini-sini saja. Nah, maka dari itu mungkin di sini guru harus update. Artinya ketika ada kemajuan teknologi, apalagi di sini daring ya contohnya. Sebetulnya kepala sekolah kemarin juga sudah apa ya? Sudah memberikan sinyal gitu kepada saya selaku peneliti, yaitu dalam menggunakan platform daring gitu ya. Kita harus apa ya, sebelum mempersiapkan ke siswa, tentunya kita harus uji coba dulu untuk diri kita sendiri gitu ya. Kita jangan takut terhadap kemajuan teknologi, harus mau mencoba gitu, walaupun gagal atau ketemu dengan masalah ya pasti ada solusinya di situ ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini dalam proses pembelajaran yang saya sampaikan ke peserta didik ya, salah satunya yaitu saya mempersiapkan RPP. Nah, RPP yang saya siapkan di sini bukan RPP satu lembar. Sebetulnya sih memang judulnya satu lembar. Ternyata ketika dikaji bersama dosen pembimbing ya, ternyata banyak item-item yang masuk. Jadi istilahnya RPP satu lembar gemuk. Nah, di sana itu disebutnya seperti itu. Kemudian kita jangan lupa mempersiapkan bahan ajar dalam hal ini materi pembelajaran. Jadi dalam RPP itu dicantumkan juga bahan ajar. Nah, kemudian ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini kita bisa menggunakan PPT atau PowerPoint, atau bisa juga menggunakan video pembelajaran yang banyak tersebar di YouTube ya. Nah, itu yang mungkin sering kita pakai. Sebetulnya itu udah bagus. Nah, di sini peneliti juga membuat video pembelajaran tapi hasil buatan sendiri gitu ya. Ya mungkin sih tidak sebagus YouTube karena memang alhamdulillah dengan program PPG gitu ya, peneliti bisa membuat video pembelajaran sendiri, bisa membuat tampilan screen recording sendiri, editing sendiri, ya banyaklah keuntungannya. Ditambah lagi nanti video pembelajaran itu, video praktik juga kita upload di YouTube. Nah, jadi peneliti juga sudah membuat channel YouTube yang nanti akan saya share juga buat rekan-rekan yang mungkin mungkin bisa diambil manfaatnya gitu ya untuk bahan praktik pembelajaran. Ya nanti tinggal dibuka saja Anjar FS gitu ya. Nanti di situ ada video-video pembelajaran, video praktik, video pembelajaran yang saya pakai dalam proses penelitian tindakan kelas. Juga di sini ada LKPD. Nah, LKPD ini ternyata memberikan efek yang luar biasa gitu ya. Jadi selain materi dan evaluasi, ternyata LKPD itu memberikan efek yang luar biasa, yaitu siswa benar-benar kena terhadap masalah dan dikaji masalah itu sehingga dia bisa berpikir kritis. Dan LKPD yang bagus itu memang yang berisikan praktikum. Jadi kalau bisa ya Bapak Ibu, ini mas sebagai saran aja sih, nanti ketika membuat LKPD kalau bisa siswa itu melakukan praktik. Nah, kalau melakukan praktik itu berarti dia merasakan kenyataan gitu ya. Jadi jangan hanya sebatas teori saja. Nah, yang ketiga evaluasi pembelajaran, ya ini berupa soal-soal tes. Ya, terima kasih dari saya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh MC. Dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anjar yang telah memaparkan hasil dari penelitian tindakan kelasnya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab atau tanggapan. Untuk itu kepada Bapak Ibu
yang berkenan memberikan tanggapan atau akan menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya mungkin kalau saya bisa ya Saya saya boleh jawab. nanya? Oh iya, Silakan. Saya mau Bapak nanya. Ibu Ya. tanya. Oh, Bapak dulu. ya, Bu Ade silahkan. Silakan, Bu Ade. Saya mau bertanya dari beberapa poin yang sudah Pak Anjar tadi jelaskan, ada satu yang jadi pertanyaan. Jadi Pak Anjar dalam membuat PTK ini, teori belajar apa yang Pak Anjar gunakan dalam penyusunan PTK ini? Oh, Mangga Pak Anjar dijawab teori-teorinya. iya, terima kasih Bu Ade. Ini pertanyaan yang luar biasa, teori belajar. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sebetulnya mungkin ini buat rekan-rekan semua juga perlu dijadikan acuan ya. Jadi dalam proses pembelajaran kita itu harus tahu kita itu menggunakan teori belajar apa. Karena teori belajar itu ibaratnya dasar hukum. Nah, jangan sampai nanti ketika ada orang yang mengerti dan menanyakan ke kita, misalnya orang tua siswa mengerti, Bapak Ibu ini dalam pembelajaran menggunakan teori apa? Nah, jangan sampai kita bingung teori itu apa, teori belajar itu. Nah, di dalam dunia pendidikan, teori belajar itu ada 4 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada teori belajar behavioristik ya. Jadi behavioristik itu teori yang berfokus pada hasil yang bisa diukur serta dilihat supaya tingkah laku yang diharapkan bisa jadi rutinitas yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada teori belajar kognitif ya. Nah, di sini teori belajar kognitif ini jadi siswa itu memiliki pengetahuan gitu ya, memiliki pengetahuan yang dibuat dari dalam diri satu orang lewat proses hubungan yang terkait dengan lingkungan gitu ya, itu kognitif. Kemudian ada teori belajar humanistik. Nah, jadi humanistik itu yaitu memanusiakan manusia. Jadi proses belajarnya itu dipandang sukses saat pelajar sudah bisa mengerti akan lingkungannya dan dirinya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivistik. Nah, jadi teori belajar ini dia membangun konsep pemikiran siswa sendiri ya dengan berpikir kritis dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, ini dikemukakan oleh Piaget ya. Jadi siswa itu membangun konsep pemikirannya sendiri. Nah, jadi yang saya lakukan penelitian tindakan kelas ini, saya menggunakan teori belajar konstruktivistik ya. Jadi si siswa itu diberikan masalah sehingga dia ketemu masalah, akhirnya dia berpikir, nah ya, nanti dia yang meramunya sendiri, yang meraciknya sendiri. Jadi menurut saya itu lebih ngena gitu ya. Makanya ada istilah guru itu harus memberikan pembelajaran bermakna gitu Bu Ade ya. Maka saya memakai teori belajar konstruktivistik. Itu Bu Ade mungkin jawaban dari saya ya. Kalau kurang puas ya nanti tinggal ditanyakan lagi, tinggal diobrolin lagi. Terima kasih Bu Ade. Cukup. Terima kasih Pak Anjar jawabannya. Sama-sama. Ada yang lain? Untuk Bu Ade sudah cukup. Kami persilahkan kepada penanya atau yang berkenan memberi tanggapan, Bapak Ibu. Saya mau nanya Bu Ade. Ya, silakan Bu Siti. Bu Siti. Menurut Pak Anjar, apa sih manfaat dari PTK khususnya untuk guru dan sekolah? Oh iya. Baik, terima kasih Bu Siti. Langsung aja saya jawab ya, Bu Mati ya. Ya, jadi Iya, silakan Pak Anjar. Jadi TK itu pasti ada manfaatnya ya. Yang pasti sih
di sini untuk guru ya, untuk guru sendiri. Jadi dari permasalahan yang dia temukan, dia kaji, nah, ternyata dia menemukan solusinya, gitu ya. Jadi PTK itu bisa menambahkan referensi pustaka ya mengenai model pembelajaran yang dia pakai dalam suatu proses pembelajaran. Misalnya dalam hal ini saya meneliti mengenai tema 4 globalisasi. Nah, di sini saya lihat untuk penelitian tindakan kelas dengan model pembelajaran based learning ini cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut. Itu untuk guru ya. Kemudian secara teoritis seperti itu, ada juga manfaat yang secara praktis, yaitu guru dapat memperoleh gambaran gitu mengenai pembelajaran tematik. Nah, jadi untuk tema 4 ini gambaran pembelajarannya seperti apa, kemudian untuk meningkatkan pemahaman siswa itu hasilnya seperti apa. Nah, di situ dari PTK itu akan terjawab. Ya, ternyata dengan melakukan penelitian tindakan kelas dengan model pembelajaran tertentu bisa mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian kalau untuk sekolah, ya mungkin di sini bisa jadi apa ya? Jadi bahan untuk PTK, hasil PTK ini bisa jadi bahan perbendaharaan yang bisa dimiliki sekolah untuk dipelajari oleh rekan-rekan semua. Ya barangkali nanti akan melakukan penelitian yang sama ya, mungkin dengan model pembelajaran yang beda, tapi kita jadi punya referensi gitu. Jadi seperti itu Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Ya kalau kurang puas ya nanti kita diskusikan lagi. Oke, bagaimana? Sudah cukup? Sama-sama. Ya, seperti. Baik, selanjutnya barangkali masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, kami persilakan. Satu penanya atau satu penanggap lagi? Bapak Kepala Sekolah, barangkali. Jadi di sini dari paparan materi yang disampaikan oleh narasumber ini baik ya. Namun di sini ada dari peserta seminar itu pertama dari Bu Ade, di mana dia menanyakan tentang metode apa yang digunakan oleh narasumber atau Pak Anjar selaku peneliti. Namun di sini tadi sudah dijelaskan dengan gamblang, dan tentunya bagi penanya dan juga yang lainnya juga sangat puas ya atas penjelasan dari pertanyaan tersebut. Kemudian di sini penanya kedua adalah menanyakan tentang manfaat daripada PTK. Nah, Bapak Ibu semua di sini, ini tentang bahwa Pak Anjar ini melakukan suatu atau membuat suatu PTK, penelitian tindakan kelas. Ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti PPG. Tentunya di sini manfaatnya banyak sekali yang telah dia laksanakan. Pertama adalah karena di sini PTK adalah judul penelitian tindakan kelas. Jadi kita untuk mengetahui penelitian atau hasil penelitian tersebut, dan di sini dilaksanakan tentang kegiatan kita sehari-hari di sekolah atau di kelas. Nah, kebetulan di sini yang telah diangkat sama Pak Anjar itu adalah masalah ya pembelajaran itu ya. Jadi ini adalah menurut itu problem based learning. Jadi belajar yang dengan masalah atau gimana Pak Anjar ya, nanti akan diindikan lagi. Tetapi di sini yang manfaatnya banyak sekali untuk pribadi kita, di mana dari penelitian tersebut akan ditemukan masalah-masalah yang nantinya akan
jadikan suatu temuan buat kita, dan kita bisa memperbaiki tentang pembelajaran setelahnya adanya penelitian tersebut, ya. Jadi kita perbaiki masalah-masalah tersebut, ya. Kemudian juga di sini, ya, juga saya sarankan kepada Bapak Ibu anggota seminar bahwa PTK ini ada sangat penting sekali, harus kita buat, ya. Satu sebagai, ya, memang kita mempelajari ada temuan-temuan masalah tersebut dan kita selesaikan, apakah dengan cara musyawarah dengan guru-guru yang lain atau dengan cara bagaimana, sampai ketemu titik akhirnya dan solusinya, ya, harus bagaimana gitu. Itu dimanfaat daripada penelitian PTK tersebut. Kemudian di sini kepada rekan-rekan, apalagi yang PNS yang tiap 4 tahun sekali atau 2 tahun sekali kita disediakan sebagai prasyarat naik tingkat, ya, naik tingkat, ini sangat diperlukan sekali dengan adanya PTK tersebut. Maka dari sini saya menyarankan kepada Pak Ibu semua, khususnya yang PNS, adalah untuk untuk prasyarat naik tingkat, dan yang non PNS ini sebagai pengalaman, karena yang Bapak Ibu yang non PNS pun juga, ya, karena status masih TKK atau GTK, di sini adalah akan menuju atau mungkin akan berharap jadi seorang PNS. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua sudah melaksanakan PTK, berarti nantinya sudah pengalaman. Dikala kita untuk butuh atau perlu, sudah tidak tidak ada kesulitan untuk menyusun PTK tersebut. Karena PTK ini adalah materinya atau bahan-bahannya adalah dari kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Nah, itu saja. Barangkali kalau misalnya dari Bapak Ibu ada yang mau tanya, silahkan. Jadi pandangan di kami cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas tanggapan yang telah disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, barangkali masih ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kami kembalikan lagi kepada narasumber. Barangkali ada yang masih perlu disampaikan. Ya, mungkin cukup, ya, kayaknya tadi saya sudah memaparkan cukup banyak. Ya, paling itu yang di bagian kesimpulan. Jadi untuk rekan-rekan semua, jangan takut dalam menghadapi kemajuan zaman, jangan takut dalam menghadapi masa depan, ya, terus berkarya gitu, ya. Untuk pesan dari saya sih itu. Ya, mungkin itu saja mungkin pesan saya gitu, ya, untuk teman-teman. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan hasil dari penelitian tindakan kelas yang sudah disampaikan secara jelas oleh Bapak Anjar Fajriana Saleh SPD. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kita sebagai pendidik, dan menambah wawasan kita untuk lebih maju lagi, untuk lebih bagus lagi dalam berperan memajukan pendidikan di Indonesia. Amin. Amin. Baiklah, untuk itu acara diseminasi PTK dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang globalisasi di kelas 6 sudah berakhir, dan marilah bersama-sama kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila saya selaku moderator ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya, teman-teman, rekan-rekan semua, atas kesediaan waktunya, ya.
underneath the yellow light. Thoughts racing, trying to hit a lick right now. So you know I can't come outside. I can see the